Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1107 versi bajak lautnya sudah rilis, dan ini adalah segmen full story-nya yang akan menceritakan isi chapter tersebut tanpa tambahan teori. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Aku Sudah Mencari-Carimu. Untuk bagian cover menunjukkan Lau sedang tidur santai dengan seekor harimau, dan Beppo terlihat iri pada harimau itu. Ini adalah cover request ya, bukan cover story, jadi tidak menggambarkan keadaan Lau yang sebenarnya setelah dikalahkan oleh Kurohige. Lanjut kita masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan para raksasa sedang memasuki Pulau Egghead. Diperlihatkan dua raksasa legendaris yaitu Dory dan Brogy. Kemudian diperlihatkan juga dua raksasa penunggu Enies Lobby yaitu Oimo dan Kahashi. Para raksasa itu berencana untuk memutari Pulau Egghead dan menghancurkan seluruh kapal-kapal angkatan laut yang ada di pantai. Selanjutnya ada panel epik yang memperlihatkan rombongan para raksasa berjalan di pantai. Mereka pun diperkenalkan sebagai bajak laut Giant Warrior. Dengan tubuh mereka yang besar, kapal-kapal tempur angkatan laut terlihat sangat mudah untuk dihancurkan. Oke, kita beralih ke atas Labo Pass, lokasi Usopp dan Nami. Usopp menggunakan teropong untuk melihat kekacauan yang terjadi di pantai. Usopp pun terlihat sangat terkejut ketika melihat Dory dan Brogy beserta para raksasa sedang memasuki Pulau Egghead. Lalu Nami menambahkan jika dia juga bisa melihat Oimo dan Kahashi. Lalu Usopp menangis haru karena melihat para raksasa itu lebih cepat sebelum mereka sampai di Pulau Elbaf. Lanjut ada sedikit penjelasan flashback yang menceritakan tentang bertemunya kru topi jerami dengan Dory dan Brogy di Pulau Litter Garden. Lalu ada juga mengenai kisah mereka saat bertemu dengan Oimo dan Kahashi yang ternyata sedang menunggu Dory dan Brogy. Kemudian Vegapunk Edison tampak terkejut ketika melihat para raksasa bisa mendesak pasukan angkatan laut yang ada di pantai. Edison pun memahami jika para raksasa itu datang karena melihat berita di koran yang menyatakan bahwa banyak pasukan angkatan laut yang mengepung Pulau Egghead. Nah, sampai di sini Usopp menyadari jika para raksasa itu datang tidak untuk bertempur, tetapi untuk membantu mereka pergi dari Pulau Egghead. Karena itulah persiapan melarikan diri harus segera diselesaikan. Lanjut scene berpindah ke lokasi Brook dan Lilith yang sedang ada di kapal Saniko. Lilith terlihat panik karena jika terus melaju maka mereka bisa menabrak pelindung Frontier Dome. Itu bisa membuat mereka semua jadi hangus. Sementara Brook malah terlihat santai sambil meminum teh. Lanjut lagi kita berpindah ke lokasi Jinbe. Di sini Jinbe sedang terbang. Dia berkata kedengarannya mereka mulai sibuk. Kita harus siap pergi kapan saja. Ya, di sini Jinbe sedang menuju ke lokasi Zoro. Jinbe mendapatkan tugas untuk segera membawa Zoro kembali ke Labo Pass. Di sisi lain, Zoro dan Lucci ternyata masih bertarung. Zoro berkata, "Kau kuat juga, tapi aku sedang buru-buru. Waktunya kita selesaikan ini." Lucci pun menjawab, "Hanya yang menang yang bisa bicara begitu, Roronoa. Krumu menunggumu bukan? Kalau begitu kau ini hanyalah beban." Ya, di sini Lucci mengatai Zoro sebagai seorang beban. Lalu Lucci pun menegaskan jika mereka tidak akan bisa pergi dari Pulau Egghead. Zoro pun tidak terima dengan perkataan Lucci. Dia menjawab, "Kau bicara seperti kaulah yang mengendalikan pertarungan ini, Rob Lucci." Lanjut kita beralih ke lokasi kapal-kapal angkatan laut yang sedang dibombardir oleh Pasifista. Ada laporan sekitar 30 kapal kecil telah ditenggelamkan oleh para Pasifista. Lalu di sini Wakil Admiral Red King memerintahkan untuk segera menghancurkan para Pasifista itu menggunakan kapal yang besar. Dan terlihat serangan dari kapal besar bisa menjatuhkan salah satu Pasifista Mark III. Di sini para prajurit marin itu masih tidak percaya jika mereka harus menyerang Pasifista, yang bisa dikatakan sebenarnya adalah senjata mereka sendiri.
Lanjut lagi, kita berpindah ke lokasi pertarungan utama, di mana ada Gorosei Saturn, Luffy, Bonnie, Sanji, Vegapunk, dan yang lainnya. Ya, di sini Luffy bertanya kepada Bonnie, kenapa kau menangis? Bonnie pun menjawab, mana mungkin aku tak menangis, dasar bodoh, aku sudah lama sekali mencari-carimu. Tapi dengan santai Luffy menjawab, tapi bukannya aku dari tadi di sini. Bonnie kembali menjawab, memang, tapi aku tidak tahu jika kau itu Nika. Mendengar nama Nika, Luffy malah tidak tahu. Luffy berkata, Nika, apaan itu? Oh ya, pukulan lembek apa yang kau mau pakai tadi? Bonnie menjawab, aku tadinya mau pakai pukulan besar lentur sepertimu. Kalau memang pukulanku lembek, kenapa kau tidak tunjukkan bagaimana cara memukul yang seharusnya? Pukul si tua bangka itu demi Vegapunk agar kita bisa pergi dari sini. Ya, di sini Bonnie meminta Luffy untuk menyerang Saturn. Dan Saturn pun menjawab, kecoa macam kalian tidak berhak untuk hidup. Dengan senyumannya Luffy menyangkal Saturn, kau salah. Lalu Luffy pun membenarkan ucapan Bonnie. Oke Bonnie, kedengarannya rencana yang bagus. Lalu dengan teknik Cutling Bombing Down, Luffy menghajar Saturn dengan pukulan beruntun. Gorosei Saturn pun tampak menerima serangan yang besar hingga membuat dia berdarah. Lalu pada pukulan terakhirnya Luffy menghempaskan Saturn dengan kuat yang membuat Gorosei itu terlempar jauh dan menabrak reruntuhan. Selanjutnya Franky meminta Bonnie untuk pergi dari Pulau Egghead, tapi Bonnie masih mengkhawatirkan keadaan Vegapunk. Sementara Vegapunk terlihat sudah pasrah. Dia meminta Bonnie untuk segera pergi, dan untuk dirinya sepertinya akan berakhir di pulau ini. Melihat Vegapunk sudah tidak bisa bergerak, Kizaru bersiap untuk melancarkan serangannya. Dia berniat untuk menghabisi Vegapunk saat itu juga. Tetapi di sini Sanji tiba-tiba muncul dan dia bergerak dengan cepat untuk menendang laser dari Kizaru. Ya, pergerakan Sanji itu sangat mengagetkan bagi Kizaru dan Franky. Di sini kita bisa melihat ekspresi kocak dari mereka berdua. Franky tidak percaya karena laser bisa ditendang oleh Sanji. Sanji pun menegaskan bahwa tidak ada laser yang bisa dibandingkan dengan cinta. Ya, Kizaru berusaha menyangkal Sanji. Dia mengatakan jika itu benar, berarti mereka harus membuang semua buku fisika yang tertulis dari awal. Ya, setelah melihat Sanji bisa menghadang serangan laser Kizaru, Franky, Bonnie, dan yang lainnya pun berusaha untuk segera pergi dari tempat itu. Dan akhirnya tersisa Luffy, Sanji, Kizaru, dan juga Vegapunk yang sedang terkapar. Lanjut scene berpindah, di sini kita melihat keadaan Gorosei Saturn yang sedang terkapar karena serangan dari Luffy. Tapi tentu saja dia masih hidup. Lalu tiba-tiba ada orang yang datang menghampiri Saturn. Orang itu berkata, wah, tak setiap hari kau bisa lihat salah satu dari Gorosei terkapar di tanah. Lihat dirimu, kekuatan lezat macam apa yang kau punya ini. Tak kusangka seorang Gorosei akan turun dan menemui kami. Itu tidak pernah terjadi. Ya, ternyata yang datang ke arah Saturn itu adalah Katarina Devon. Lalu dia pun menyentuh salah satu kaki Gorosei Saturn. Sambil melakukan itu, Devon berkata, hal ini membuat pekerjaan kami jadi lebih mudah dan misi pun selesai. Ya, Devon menyatakan jika misinya sudah selesai ketika berhasil menyentuh salah satu kaki Gorosei Saturn. Lalu ternyata Devon tidak datang seorang diri. Dia bersama dengan Van Augur. Saturn pun cukup terkejut dengan kehadiran Devon dan Augur. Saturn bertanya, apa urusan kalian datang ke sini? Tak kusangka seorang buronan level 6 sepertimu memilih hidup sebagai anak buah. Lalu Devon menjawab Saturn bahwa Teach atau Kurohige itu spesial. Saturn kembali menjawab, maksudmu garis keturunannya? Devon menjawab lagi, jadi kau tahu ya? Kemudian Saturn kembali bertanya, krumu selalu merencanakan sesuatu. Apa yang kalian incar pada tindakan kalian kali ini? Van Augur yang dari tadi santai langsung menjawabnya bahwa mereka mengincar seluruh dunia. Mendengar jawaban itu, Saturn langsung bersiap untuk menyerang Augur dan Devon. Tapi dengan cepat Augur berteleportasi bersama Devon untuk pergi dari lokasi Gorosei Saturn. Saturn pun tampak kehilangan mereka berdua dan tidak bisa melakukan serangan. Ya, ternyata Devon dan Augur berpindah ke salah satu tempat dan masih di Pulau Egghead. Di sini terungkap bahwa Augur belum bisa berpindah ke tempat yang jauh karena kekuatannya belum sepenuhnya dia kuasai.
Kemudian tiba-tiba muncul sosok Karibo. Ya, Karibo ini mengaku sebagai fans beratnya Kurohige dan dia meminta untuk menjadi anak buah dari bajak laut Kurohige. Oke, itu aja pembahasan untuk full story chapter 1107 ini. Yosa, Mimin, atau Hayato. Terima kasih.